Masjid dibangun dengan gaya arsitek Jawa dan Mor. Bangunan asli masjid berukuran 10 kali 10 meter dengan menggunakan konstruksi kayu. Dinding dan plafon terbuat dari sulaman bambu. Masjid disertai 5 pintu masuk, 4 pintu di sisi utara dan 1 pintu utama di sisi timur dengan 2 buah daun pintu berukuran 140 kali 250 cm. Sementara pada dinding bangunan utama terdapat 2 buah jendela di sisi kanan dan kiri dengan ukuran 70 kali 170 cm. Keseluruhan kusen pintu dan jendela sudah tidak asli lagi. Sudah diganti pada saat pemugaran tahun 1970-an. Serambi masjid berada pada sisi selatan, timur, dan utara. Pada sisi timur serambi terdapat kantong kayu dan beduk yang ditopang 4 kayu penyangga. Sementara serambi terbuka di sisi utara ditopang 11 tiang. Memasuki bagian dalam masjid, pengunjung akan disuguhi keindahan 4 tiang sokoguru dari kayu jati yang berfungsi menopang atap masjid. Ukuran tiang masing-masing 25 kali 25 cm dan tinggi 7 cm. 4 tiang sokoguru melambangkan iman, Islam, ilmu, dan amal. Itu kalau kata orang Jawa dia bilang sokoguru. Karena memang semua joglo itu memakai sokoguru. Gitu. Ya semua tuh ada filosofinya, cuman kan nggak kesana ya. Gitu. Memang ada filosofinya, cuman orang itu antusias, akhirnya apa? Dia mempercayai kalau ini dipegang oleh para ulama. Yang ini pernah dipegang oleh ulama. Karena yang membuat dulunya itu nggak ada orang lain di situ. Beliau-beliau itu yang bekerja, yang memegang, yang ngerjain, bikin tiang. Jadi disitulah antusiasnya orang itu. Bentuk mihrab menjorok keluar bangunan, menyerupai sebuah relung dengan dinding keramik putih serta hiasan kaligrafi bertuliskan 2 kalimat syahadat. Posisi mimbar berada di relung lebih kecil yang juga terbuat dari keramik putih. Atapnya berbentuk limas dan tidak memiliki langit-langit, tetapi langsung ditutupi dengan papan berpelitur coklat. Dindingnya setengah tembok dan setengah kayu. Bagian luarnya ditutup genteng berbentuk limas tumpang 2. Desain ini menunjukkan gaya arsitek Jawa dan Mor yang elegan. Di salah satu sisi masjid terletak sebuah kayu berukiran tulisan Wasiat Sunan Gunung Jati. Di bawahnya tertulis dalam aksara Hanacaraka dan Latin, Ingsun tajuk Ian Fakir Miskin, dengan terjemahan Aku titipkan masjid dan fakir miskin. Ya itu kan mengingatkan kita kepada fakir miskin gitu loh. Jadi sekalian ada musolanya, jadi menitipin karena musola itu sentral umat Islam gitu ya. Akhirnya diberilah wejangan itu karena Sunan Gunung Jati itu nggak henti-hentinya dia menitipkan, aku titipkan fakir miskin, anak yatim. Masyarakat meyakini pesan Sunan Gunung Jati sebagai bentuk kedekatan Masjid Al-Alam dengan Kesultanan Cirebon yang dipimpin Syekh Syarif Hidayatullah antara tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Selama 4 abad, wasiat tersebut membentuk pola pikir masyarakat sekitar untuk tetap memakmurkan masjid dan menyantuni fakir miskin. Bangunan pandopo ditambahkan di sisi kiri dan kanan bangunan asli. Lantai pandopo berlapiskan keramik warna coklat dengan tiang berukir dan dicat warna emas. Atapnya berbentuk limas bersusun 2, hampir mirip dengan atap bangunan utama masjid.
Pandopo memiliki lantai yang lebih tinggi dengan bangunan utama, menyebabkan jemaah harus menuruni beberapa anak tangga menuju bangunan utama yang seakan-akan tenggelam karena lantainya lebih rendah 1 meter. Di bagian belakang masjid terdapat deretan kuburan yang sebagiannya konon sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Di lokasi yang sama juga terdapat sumur tua. Airnya tetap jernih dan terasa tawar, layaknya air pegunungan, padahal lokasinya sangat dekat dengan air laut. Seiring berjalannya waktu, masjid mengalami pemugaran oleh masyarakat dan pemerintah daerah Jakarta pada tahun 1972 dan 1989. Meskipun pemugaran menyentuh perbaikan banyak sisi masjid, namun tetap mempertahankan keadaan bangunan seperti aslinya. Masjid juga dijadikan bangunan cagar budaya oleh Gubernur Ali Sadikin. Jadi sampai tahun 1970 itu saya juga punya dapat foto yang menggambarkan Masjid Cilincing. Masjidnya hampir mirip seperti sekarang, cuma sekarang sudah ada perluasan-perluasan dan halaman ditambah. Pada tahun 70-an atau tahun 1971 masjid ini masih di tengah sebuah tambak. Jadi kiri, kanan, depan tambak. Tapi yang jelas ini adalah sebuah masjid yang juga cukup tua dan secara fakta ini telah diakui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1972 sebagai bangunan yang dilestarikan atau sekarang disebut sebagai bangunan cagar budaya.